Sobat Traveler, balik lagi bersama saya Irgi Rifki Maulana. Dan di video kali ini saya akan mengajak kalian ke beberapa lokasi wisata yang tepatnya di Semarang, Jawa Tengah. Oke guys, tempat pertama yang akan saya kunjungi yaitu Curug Lawe. Perjalanan untuk ke curug tersebut memakan waktu sekitar 40 menit dengan akses jalan yang lumayan bagus. Nah guys, kita sudah sampai di pintu masuk Curug Lawe yang berada di Desa Kalisadi, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oh iya, untuk biaya masuk sendiri itu 8.000 per orang ya guys. Setelah registrasi, kita akan berjalan melewati jalan aspal di dalam pepohonan yang hijau dan menyejukkan. Nah guys, untuk mencapai ke atas kita memerlukan waktu 20 menit. Yuk guys, ikutin saya terus. Menurut saya sih, ini adalah salah satu spot perjalanan instagramable yang ada di sini. Nah guys, setelah berjalan melewati aspal, kita akan berjalan menuruni tangga yang tersusun rapi dan sempurna. Lalu setelah menuruni tangga, kita terus berjalan melewati sepanjang aliran drainase sebelah kanan dan jurang sebelah kiri di dalam pepohonan yang rindang dan tinggi. Oke guys, sambil saya terus berjalan, saya mau kasih tahu nih asal-usul kenapa dinamakan Curug Lawe dan Benowo. Jadi dikisahkan, pernah hidup seorang putri yang memiliki para cantik bak bidadari bernama Dewi Banowati. Sepanjang hidupnya, sang putri yang penuh kesempurnaan itu hanya memiliki kekurangan ketiadaan pasangan hidup. Ketiadaan pasangan bukan berarti tak ada pria di zaman itu yang berniat memperistri sang putri. Ini semua lantaran Dewi Banowati hanya mau menikah dengan pria yang sanggup membuat istana besar, agar mampu memberikan rasa tentram dan aman bagi setiap rakyat. Penantian panjang sang putri berakhir saat Pangeran Indrakila yang berwujud seekor kera menyanggupi persyaratan yang diberikan Dewi Banowati. Setelah syarat terpenuhi, Pangeran Indrakila dan Dewi Banowati menikah dan hidup bahagia. Dalam kisah cerita tersebut, kehidupan bahagia keduanya dirasa kurang karena belum juga diberikan keturunan. Pangeran Indrakila yang ingin membahagiakan sang istri pergi menemui seorang tabib sakti dan berharap sang tabib dapat memberikan resep agar Dewi Banowati bisa secepatnya memberikan keturunan. Namun sebelum pergi, Pangeran Indrakila berpesan kepada istrinya, sekaligus meminta agar tetap menunggunya hingga kembali. Kepergian sang suami yang cukup lama membuat Dewi Banowati merasa sangat kesepian. Di tengah penantian sang suami, datang seorang pria rupawan, berniat memperistri sang putri. Lama dalam ketidakpastian, membuat Dewi Banowati menerima lamaran pemuda yang belakangan diketahui bernama Rangga Lawe. Setelah Rangga Lawe mempersunting Dewi Banowati, datanglah seekor kera berekor panjang yang tak lain adalah Pangeran Indrakila, membawakan ramuan untuk kesuburan Dewi Banowati. Pangeran Indrakila yang saat itu berwujud seekor kera sangat murka setelah tahu bahwa sang istri telah berkhianat dengan menerima Rangga Lawe sebagai suaminya. Pangeran Indrakila lalu mengutuk Dewi Banowati dan Rangga Lawe berubah menjadi batu. Karena penyesalan atas dosa yang mereka lakukan, Dewi Banowati dan Pangeran Indrakila menangis terus-menerus hingga mengalir air terjun yang sekarang dikenal sebagai Curug Benowo dan Curug Lawe. Akhirnya guys, kita
aslinya. Jadi di sini selain ada Curug Lawe, ada yang namanya Curug Benowo. Oke, sekarang kita langsung ke Curug Lawenya. Ikutin guys. Oke, setelah kita melewati aliran drainase, jembatan romantis, kita akan berjalan menaiki anak tangga yang dibuat seadanya. Tentunya masih di dalam pepohonan yang hijau dan rindang. Lalu setelah kita melewati anak tangga, kita akan berjalan melewati jembatan kayu. Dan kita akan menaiki tangga yang berjumlah 6. Nah guys, saya sudah berada di kaki Curug Lawenya. Dan kita tentu masih terus berjalan agar bisa melihat lebih dekat curug tersebut. Oh iya guys, jika kalian melewati jalan bebatuan ini, kalian harus hati-hati ya, karena jalanannya cukup licin. Kalau tidak hati-hati, maka akan jatuh. Dan ini dia Curug Lawenya. Jadi, kenapa dinamakan Curug Lawe? Karena ada dua versi mengatakan. Versi pertama, bahwa aliran air yang jatuh dari tebing berjumlah 25 buah. Dalam bahasa Jawa, penyebutan angka 25 adalah selawe. Sedangkan versi kedua berdasarkan bentuk aliran air yang menyerupai sarang laba-laba di sekeliling tebing. Orang Jawa menyebut serangga tersebut yaitu lawe. Jadi kalian sudah tahu kan? Oke guys, kita lanjut ke perjalanan yang kedua, yaitu ke Curug Benowo ya. Dan perjalanannya cukup lumayan jauh. Jadi tetap ikutin channel saya. Oke. Oke guys, trek pertama yang akan kita lalui yaitu jalanan bebatuan. Jadi kalian harus hati-hati dan waspada jika kalian mau ke Curug Benowo. Oh iya guys, sebenarnya curug ini belum lama dibuka loh sebagai tempat wisata. Karena kebanyakan orang tidak tahu dibandingkan Curug Lawe yang lebih dulu akrab di telinga wisatawan. Dan kedua curug ini hanya dipisahkan jarak sekitar 400 meter loh. Lalu setelah kita melewati jalanan bebatuan, kita akan sedikit menaiki tangga yang terbuat dari batu guys. Dan tampak dari kejauhan, curugnya sudah kelihatan. Setelah kita menaiki tangga dari batu, kita akan menaiki tangga kayu. Oh iya guys, sambil saya terus berjalan, saya mau kasih tahu nih mitos tentang curug ini. Jadi, menurut masyarakat lokal, meyakini bahwa curug ini punya kaitan erat dengan kerajaan Pajang loh. Terutama dengan pangerannya yang bernama Pangeran Benowo. Konon, sang pangeran dulunya sering mengunjungi curug ini untuk membersihkan tubuhnya dan melakukan semedi. Karena sering dikunjungi Pangeran Benowo, masyarakat sekitar kemudian menganggap curug ini sebagai petilasan sang pangeran dan juga menamainya dengan nama yang sama, yaitu dengan nama Pangeran Benowo. My thoughts that you're taking stop me to care. Could
setelah kita menaiki tangga, kita akan menghadapi trek jalanan bebatuan guys, dan tangga yang seadanya. Oke guys, bentar lagi kita akan sampai ke Curug Benowo. Dan saran saya, jika kalian memiliki penyakit pernapasan, lebih baik jangan kesini ya, sebab berbahaya. Dan inilah Curug Benowo. Sungguh indah dan menakjubkan, bukan? Oke guys, kita lanjut ke tempat wisata kedua yang akan saya kunjungi, yaitu Grand Mairokocho, atau orang lain menyebutnya sebagai Taman Mini Jawa Tengah. Di sini saya sedang melewati Simpang 5 dari Kecamatan Ungaran Barat menuju Kecamatan Semarang Barat dengan waktu tempuhnya sekitar 45 menit. Adapun lokasi Grand Mairokocho sendiri yaitu di Jalan Puri Anjasmoro, Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Oke guys, kita sudah sampai. Sebelum masuk, kita check-in vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi ya. Dan tetap pakai masker biar aman. Oke, setelah check-in, kita lanjut melakukan pembayaran tiket masuk, yaitu 20.000 per orang. Oh iya guys, sekadar info nih, bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Tengah mengenal Mairokocho sebagai tempat wisata menarik di Semarang. Kenapa? Karena di tempat ini Anda bisa mengenal setiap daerah di Jawa Tengah, layaknya berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Nanti ada banyak miniatur atau anjungan rumah-rumah adat dari kabupaten kota di Jawa Tengah yang bisa Anda temukan di Mairokocho Semarang. Nah ini guys, denah lokasi dari ke-35 anjungan rumah adatnya. Oke guys, dari pintu masuk tadi kita akan menjumpai anjungan rumah adat dari Kabupaten Blora. Lalu di depannya ada anjungan rumah adat dari Kabupaten Rembang. Nah guys, untuk bisa melihat anjungan-anjungan dari kabupaten lain, di sini saya akan melewati sebuah danau yang tentunya memiliki daya tarik yang indah. Jadi jika kalian kesini, kalian gak akan rugi. Kenapa? Karena selain berwisata, kalian akan lebih mengenal tentang masing-masing ke-35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah, baik itu tentang rumah adatnya, sejarahnya, maupun budayanya. Jadi setelah kita menjumpai Anjungan Blora, kita akan ketemu dengan yang namanya Kabupaten Grobogan ya guys. Kabupaten Grobogan dan anjungan dari Kabupaten Grobogan. Oke guys, di depan anjungan dari Kabupaten Grobogan, kita ketemu dengan anjungan Kabupaten dari Kudus. Lalu di sampingnya ada anjungan dari Kabupaten Demak. Nah, tidak jauh dari anjungan Kabupaten Demak, kita ketemu dengan anjungan Kabupaten dari Pati dan anjungan Kabupaten dari Semarang. Lalu di samping anjungan dari Kabupaten Semarang, itu ada anjungan Kabupaten dari Kendal. Setelah kita melewati anjungan dari Kabupaten Kendal,
kita akan ketemu anjungan kabupaten dari Batang. Setelah anjungan Kabupaten Batang, kita ketemu dengan anjungan dari kota Pekalongan. Lalu di depan anjungan kota Pekalongan terdapat anjungan Kabupaten Pekalongan. Nah, di samping anjungan Kabupaten Pekalongan, kita ketemu dengan anjungan Pemalang. Lalu di depan anjungan Pemalang terdapat danau. Oke guys, selanjutnya kita ada di yang namanya perumahan apa ini? Di rumah-rumah arsitektur luar negeri ya guys. Nah di sana di belakangnya ini ada danau. Itu juga ada danau. Banyak sekali guys, tuh guys. Tuh guys. Ya guys. Guys mulu. Ini banyak sekali rumah-rumah. Jadi bagi yang kalian yang minat foto-foto, bisa sih tempat ini buat rekomendasi ya. Tuh guys. Oke guys, tetap ikuti channel saya ya guys. Oke, setelah kita melewati rumah-rumah luar negeri, kita akan melewati anjungan dari kota Surakarta. Nah guys, berhubung hari sudah gelap, jalan-jalannya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga dengan wisata tadi bisa menjadi referensi jika kalian bingung mau kemana. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share agar bisa menayangkan video selanjutnya dengan penuh semangat. Dan jika punya saran tempat mana yang mau dikunjungin, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.